Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Iketut Jaya SPD, calon guru penggerak angkatan ke-7 SMA Negeri 1 Selat Kabupaten Karangasem. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyajikan aksi nyata modul 3.3, yaitu pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Nah, pada kesempatan kali ini, adapun prakarsa perubahan yang akan saya programkan, yaitu terkait dengan yaitu berupa program yang merupakan bagian dari kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, itu yang saya namai dengan Kuprol. Yaitu Kuprol itu adalah kumpulan proyek literasi SMA Negeri 1 Selat. Nah, pada kegiatan kali ini di aksi nyata modul 3.3 ini saya akan menyajikan tahapan-tahapan kegiatan program saya ini melalui tahapan baja, yaitu dalam hal ini dua tahapan saya akan lakukan, saya akan implementasikan, yaitu tahapan B dan A. Yaitu tahapan B itu adalah buat pertanyaan umum dan tahapan A itu adalah ambil pelajaran. Nah, pada tahapan buat pertanyaan umum itu saya gali dari latar belakang bahwa SMA Negeri Selat berdasarkan hasil rapor pendidikan menunjukkan yaitu tingkat literasi siswa itu masih sangat minim. Nah, berdasarkan hal tersebutlah maka selanjutnya saya jadikan acuan atau dasar tersebut sebagai salah satu arah menuju kepada program prakarsa perubahan saya, yaitu mengajak murid-murid saya itu melakukan kegiatan literasi melalui kegiatan Kuprol, dan Kuprol ini nantinya akan melibatkan berbagai pihak dan tentunya salah satunya adalah murid, kemudian akan oleh teman sejawat atau guru-guru pendamping dan tentunya kepala sekolah dan masyarakat secara umum yang akan nantinya mendukung program ini. Baik, nah untuk selanjutnya mari simak video kegiatan saya dalam tahapan buat pertanyaan umum dan juga ambil pelajaran berikut ini. Selamat pagi semuanya. Nah, adapun tujuan dari kegiatan kita hari ini adalah seperti yang saya sampaikan di grup itu dalam rangka persiapan kita untuk menuju ke proyek lingkungan di tahapan ini, itu kita sudah kelas 11. Nah, dengan ini apakah boleh sama? Nanti yang jelas ini Bapak tentunya akan menyampaikan informasi umum dulu terkait dengan apa yang menjadi rancangan kegiatan kita di sini. Nah, yang perlu katakan di sini, kenapa Pak simpulkan? Karena dalam proses kita nanti untuk pada proyek selanjutnya, itu yang diperlukan adalah bisa membangun kesepakatan. Nah, apa yang sudah terbelakang Bapak ini, karena adalah salah satunya adalah Bapak dan Ibu sebagai PUB yang tugas itu melaksanakan aksi nyata yang membentuk pengelolaan program yang mendapat positif. Ya, sama ini Bapaknya sudah berapa itu? 15 tahun nanti untuk namun pada Bapak CGP dan juga bukunya juga buku merdeka, jadi di CGP yang terjadi buku merdekanya, jadi simpel sekali sehingga Bapak lebih mudah untuk mengaplikasikan di lapangan. Nah, apa saja yang menjadi poin kita? Jadi hari ini kita akan menyepakati apa yang akan nanti kita kerjakan pada saat proyek di kelas 11. Nah, untuk bisa menyepakati itu kita harus tahu apa latar belakang kita. Dan dulu, yang pertama adalah apa punya rancangan, dan ini yang kita diskusikan. Intinya rancangan ini kita diskusikan dulu baru kita keluarkan sebuah ide. Ya, diskusi dulu baru nanti kita menuju kepada tema. Nah, jadi Bapak punya ide seperti ini. Itu, ya, kalau mungkin anak bisa nanti revisi ya kalau kurang bagus. Itu adalah kumpulan proyek literasi semacam ya. Jadi kumpulan proyek ilmu literasinya. Nah, kumpulan ini Bapak rancang itu berdasarkan pada sebuah latar belakang, yaitu yang pertama adalah dari filosofi belajar Nusantara, di mana pendidikan itu adalah tujuannya adalah untuk menuntun anak supaya nanti bisa berkembang. Latar belakangnya lain. Jadi bagaimana pendidikan itu menuntun potensi anak sendiri supaya nantinya anak bisa mencapai suatu pendidikan yang baik menuju pada ketamatan dan kebahagiaan yang sendiri. Sebenarnya pendidikan itu adalah kita
Nah, dalam proses menjadi bahagia itulah dimana kalian akan merasakan berbagai perjuangan. Dan namanya selain bahagia diri sendiri juga bahagia dalam diri masyarakat. Ya, kalau kalian sudah bisa memiliki sebuah skill, ya, jadi memiliki keterampilan, memiliki suatu kemampuan-kemampuan yang baik dalam masyarakat, tentunya tidak akan sulit. Ketika kita tidak sulit hidup di masyarakat, saat itulah kita akan selama ini kan yang terjadi adalah dimana kita merasa di masyarakat itu dengan tetangga mungkin masih ada tekanan-tekanan, masih ada dalam pelaksanaan yang tidak baik, karena kita mungkin belum bisa menjadi suatu kesiapan kita untuk saya. Jangan kalian dirasakan ya, mungkin kalian sendiri yang berada di kelas pun mungkin masih ada gap-gap yang membuat kalian merasa tidak nyaman. Ya, nah itulah pendidikan kita itu mengarahkan dimana kalian nanti siap untuk memiliki mental yang baik, memiliki karakter yang baik yang bisa nanti terjun di masyarakat. Oke. Nah, kemudian lagi adalah ini data belakang yang paling utama itu. Nah, ini berkaitan dengan hasil analisis raport pendidikan kita. Ada yang pernah informasikan bagaimana hasil raport pendidikan ini? Raport pendidikan di semester berdasarkan hasil tes AKM kemarin. Ada yang tes AKM? Belum. Jadi Bapak memiliki sebuah rancangan, ya, berdasarkan hasil dari pendidikan sendiri, bagaimana cara untuk meningkatkan kemampuan belajar. Dimana kalau tidak dari ujiannya, ya, itu kemampuan literasi siswa kita itu pada tahap mahir itu baru 8,89%. Ada yang masih kira-kira anak-anak sudah bisa baca nih, Bu? Sudah bisa nulis, Bu? Tetapi kenapa kok kita masih dikatakan bingung? Nah, yang maksud dengan baca tulis ini bukan hanya sekedar membaca dan menulis, tetapi suatu kegiatan di mana kita mampu untuk menjadikan jadi pembelajaran kita itu sebagai bagian budaya. Karena kan kalian bisa dari sini apa yang menjadi sekolah dan jika ada bisa bapak seperti itu. Ya, kayak kemarin saja misalnya bapak sudah sampaikan di grup format laporan project. Itu kalau kalian baca dengan baik, sebenarnya pertanyaan-pertanyaan yang bersifat teknis itu sedikit. Tapi banyak yang banyak. Sampulnya warna apa, kemudian bagaimana penulisannya, banyak. Nah, kalau ada seperti itu, berarti kemampuan membacanya sudah. Ya, nah di samping kalian juga bisa membaca tulis, juga membaca untuk orang lain. Kita akan bisa mempromosikan suatu hasil kalian mendengar, membaca untuk dijadikan informasi bagi orang lain. Berarti sering sudah Bapak lihat ya, kayak kemarin misalnya, Bapak mana itu yang luar biasa. Karena saya lihat ya, di MUSP, dari saya tulis. Hanya dia yang mempromosikan hasil dari saya mengikuti Zoom begini. Tapi dikasih ada opsi. Kalau tidak disampaikan Bapak sendiri tidak tahu karena yang mengikuti dia. Itu adalah contoh literasi yang baik. Dimana hasil kalian mendengar informasi disampaikan lagi kepada orang lain. Jadi karena sudah Bapak level yang lebih tinggi. Nah, berkaitan dengan masalah yang ada di sini, kan Bapak hari ini ingin mengajar anak untuk bagaimana memikirkan bersama langkah yang akan dilakukan supaya literasi di sekolah kita meningkat. Karena jika literasi sekolah kita meningkat, otomatis nilai raport pendidikan kita akan jadi ada ketika tamat nanti. Jadi ini arahnya ke sana. Ketika Anda mencari suatu perguruan tinggi itu tidak akan sulit. Karena sekolah kita itu sudah otomatis mendapatkan rating tinggi dengan konsep UPRO. Ya, UPRO itu apa? Itulah proyek sertifikasi yang nanti kita akan lakukan menggunakan tahap bajan. Karena dengan bajan, bajan itu B itu adalah buat pertanyaan, A itu adalah ambil pelajaran, B itu adalah gali bukti, C itu adalah jabarkan, dan A itu adalah atur eksekusi. Jadi setelah kita berpertanyaan, nanti akan kita berpertanyaan apa yang dapat kita lakukan? Itu pertanyaan melihat keadaan sekolah kita yang literasinya masih minimum, itu dampingnya oleh karyawan. Kemudian ambil pelajaran apa yang bisa dilakukan kalau bisa mewujudkan pertanyaan itu.
Jadi pelajarannya kayak gimana, apa yang bisa kita siapkan, siapa saja yang terlibat, bagaimana bentuk kegiatannya, itu adalah fungsi ambil pelajaran. Karena kalau G dari mimpi, apa yang kalian mimpikan, yang kalian inginkan dari kegiatan ini? Apakah kalian menginginkan nanti membuat sebuah buku? Apakah kalian nanti akan menginginkan akan membuat sebuah karya pesan-pesan di media sosial? Kemudian kalian ingin membuat video-video? Nah, itu yang disebut dengan dari mimpi. Kemudian jabarkan rencana. Setelah kalian memiliki mimpi, saya akan membuat sebuah video, saya akan membuat sebuah buku, membuat artikel, karena hasil membaca kalian itu harus dituangkan lagi ke dalam buku lain. Ya, itu jadi membaca, kalian nanti arahkan hasil bacanya itu ke pesan-pesan lain. Yang nanti bisa dalam buku, bisa dalam bentuk video, ya, kalian langsung memvideokan apa yang kalian baca, apa yang kalian cermati. Kemudian yang terakhir bisa dalam bentuk media sosial seperti apa? TikTok, ya, atau yang lain yang sedang ada sekarang. Itu yang sedang dari mimpi untuk bisa menunjukkan aplikasi itu. Dan kalau jabarkan rencana, jadi rencananya kayak gimana? Yang mana mau duluan diambil? Yang mana di akhir? Kemudian aktor diskusi ya jelas. Bagaimana kalian mengatur jadwalnya, mengatur orang-orang terlibat, siapa yang nanti menjadi pemerannya, siapa yang akan menjadi dokumentatornya, siapa yang akan nanti membimbing kalian sampai nanti apa yang kalian lakukan itu dan nanti yang Bapak dapat sampaikan dulu di awal. Sebentar dapat bagikan dalam kesempatan untuk berbicara. Kalau bahu seperti yang Bapak sampaikan kemarin, ringan sama dibimbing, berat sama mikul. Ya. Kemudian bagaimana bertakwa, dan juga kemudian global, kemudian mandirian, bagaimana itu dibuat secara pokok atau mesti harus didampingi oleh pembimbing. Kemudian benar kritis dan kreatif, ini penting. Bagaimana kalian membangun supaya memiliki kemampuan yang kritis dalam mencermati fenomena atau isu yang ada di lingkungan sekitar kita. Kemudian kreatif, bagaimana kalian membuat kreativitas seperti yang bilang tadi dalam video, TikTok, bagaimana kalian secara kreatif mengemas pesan-pesan moral kalian yang akan kalian sampaikan nanti lewat video itu. Mungkin Anda perlu bertanya, apa yang harus saya buat nanti? Kenapa harus ada TikTok? Kenapa harus ada video? Kenapa harus ada artikel? Nah, yang akan kalian buat nanti adalah seperti ini. Jadi yang menjadi acuan dari kegiatan kita nanti terkait dengan football itu adalah, jadi minggu kemarin pimpinan murid melalui program football dengan tema yang kita usung untuk P5 di berikutnya adalah bangunan jiwa dan raga. Ya. Jadi kalau kita lihat dari konsep itu kira-kira apa maknanya? Bangunan jiwa dan raga. Apa maknanya? Yang bisa memberikan pendapat. Kemarin kan kalau kita berbicara penjelasan berarti terkait dengan karena bisnis, acuannya. Kalau kita berbicara terkait dengan soal demokrasi, itu jelas ya, terkait dengan pemilihan. Kalau kita bicara kalimat lokal, kemarin kita pakai apa? Iya, yaitu kita ada upacara besi dan atau baris. Nah, kalau kita berbicara bangunan jiwa dan raga, kira-kira sebenarnya apa itu bangunan jiwa dan raga? Kalau kita lihat dari yang sudah jiwa, gimana kira-kira kalau kita ingin nanti hidup bahagia, jiwa kita harus bagaimana? Jiwa itu apa? Mental itu harus sehat. Raga itu apa? Fisik dan juga harus sehat. Nah, apa yang kita bisa lakukan atau kegiatan apa saja yang bisa kita lakukan supaya bisa membangun jiwa dan raga? Nah, rancangan yang membuat terkait dengan bangunan jiwa dan raga ini adalah membangun kesadaran dan keterampilan untuk memelihara kesehatan fisik dan mental, baik untuk dirinya maupun untuk orang sekitar. Kadang dalam membangun jiwa dan raga itu bukan hanya untuk sendiri, tapi juga untuk orang di sekitar. Kemudian dengan tema ini diharapkan dari menerapkan sehat jasmani. Kalau tadi membangun jiwa saja adalah memiliki jiwa dan mental yang sehat dapat menjadi teladan bagi siapapun dan memiliki sikap yang religius. Ini penting kan? Selain jiwa kita sehat, kita dengan kita. Ya. Kemudian dalam hal ini yang kita akan jelaskan sekarang.
Tema-tema yang Bapak dapat tawarkan, nanti kalian silakan dalam video mereka. Kita akan mencoba untuk membangun tema yang membuat jiwa dalam kita. Dan tema ini akan kita pakai sebagai acuan dalam membuat sebuah ukuran itu, baik itu dalam bentuk artikel atau buku, dalam bentuk video, pesan-pesan orang, dan juga dalam bentuk karya di media sosial di TikTok. Ya. Itu yang kata-kata. Mungkin kalian bisa nanti kembangkan lagi, bisa lakukan intinya apa yang bisa kita kemas untuk bisa mengumpulkan pemahaman anak-anak terkait dengan bangunan jiwa daya. Ya, ini pemahaman yang akan membuat kita, oh ini loh yang dimaksud dengan kita membangun jiwa daya kita. Salah satunya temanya adalah misalnya yaitu budaya anti korupsi, kemudian anti narkoba, kemudian yang terakhir sekarang apa? Ya, bullying. Gimana cara kita mengantisipasi bullying itu? Nah itu nanti kalian silakan cari sumber-sumbernya, baik lewat jurnal, lewat sumber-sumber bacanya di internet. Sumber-sumber itulah yang diramu menjadi sebuah kumpulan karya. Ya, mungkin ajaran Bapak adalah nanti kalian buat buku terkait dengan bagaimana bentuk bukunya, nanti kita sepakati lagi. Bukunya dibuat dua, buku dalam bentuk offline yang cetak, kemudian buku dalam bentuk online, yaitu dalam bentuk digital. Nanti akan kasih tahu, mungkin kemarin kelas 10C kan dapat kasih contoh ya, buku yang online itu yang bisa diakses oleh siapa saja dan interaktif, bisa masukkan video, bisa masukkan suara dalam buku. Nah, Bapak akan tujuan anak-anak bisa mulai dari proyek kelima bangunlah jiwa dan kira-kira ada ya? Oke, ke depannya. Oke, coba Bapak ingin cek dulu ya, apa yang Mas sampaikan tadi, kira-kira apa yang kalian sudah bisa pahami. Yang pertama itu rencana awal dari Pak Wijaya itu terkait dengan kumpulan, yaitu kumpulan proyek literasi, di mana itu terdapat bagian itu bagja, B-nya merupakan buat pertanyaan, A-nya merupakan ambil pelajaran, G-nya merupakan gali mimpi, J merupakan jabarkan rencana. Nah, dalam proyek kali ini akan mengambil dimensi dari profil pelajar Pancasila, yaitu yang pertama bergotong royong, yang kedua beriman bertakwa, yang ketiga mandiri, yang keempat bernalar kritis dan kreatif. Nah, tema dari proyek berikutnya itu adalah bangunlah jiwa dan ragaku, di mana rencana awal dari Pak Wijaya itu membuat buku cetak yang berupa dalam bentuk digital dan juga cetak. Baik, ulangan untuk video. Oke, itu rencana kita di awal ya. Rencana Bapak dan sudah sampaikan ke anak. Nah, sekarang juga adalah termasuk juga anak sekarang menyampaikan terkait dengan pilihan-pilihan tema. Boleh kalian diskusi dengan teman-teman ya. Pilihan-pilihan tema anak-anak apa saja yang saya pilih, jawaban sudah contohkan seperti itu yang sekarang sedang tren. Yang ada mungkin lah kita tidak tahu. Ada nggak lagi tren yang kalian rasakan sebagai generasi muda yang perlu mendapat pemahaman lebih dalam lagi? Dimana yang perlu kita adalah masalahnya dan solusinya. Itu yang akan nanti jadi kajian dalam kajian nanti anak. Jadi bukan hanya mengungkap masalah, di sana juga anak-anak akan menyajikan solusi. Karena dalam proses nanti diharapkan kalian berpikir kritis dan kreatif, mengkritisi apa yang ada di dalam lingkungan sendiri, fenomena yang ada, kemudian secara kreatif mencarikan solusi. Nanti perjuangan bebas. Oke, dari sudah ini, silakan kamu dari ini. Kita sama kelas sampaikan ini, baru satu. Berikutnya silakan. Ya, silakan. Terkait dengan budaya literasi, karena seperti yang sudah kita ketahui di SMA Negeri Tegucigalpa kan budaya literasinya itu sangat rendah. Meskipun OSIS juga sudah menggarapkan terkait dengan literasi, tetapi nyatanya di SMA Negeri Tegucigalpa ini literasinya itu masih kurang. Ya, oke. Pertanyaan juga. Nah, ini kalau konsep budaya literasi yang sudah disampaikan oleh dia itulah yang akan nanti kita tuangkan dalam bentuk sebuah karya. Kan budaya literasi itu dan dituangkan lagi, memang arahnya adalah menuju kepada budaya literasi yang seperti apa bentuknya supaya bisa membaca. Karena kan mau buat buku nih, gimana caranya buat
sudah disepakati di kita semua, yaitu bangunan jiwa dan raganya, dan juga di masing-masing itu kelas. Adalah pembangunannya sekarang. Dapat temanya tadi disebutkan pergaulan bebas, oke. Apalagi tadi disebutkan meditasi ya. Meditasi itu adalah mengarahnya nanti ke membaca dan menulis. Membacanya adalah salah satunya temanya pergaulan bebas, menulisnya dalam bentuk buku ataupun dalam bentuk karya. Dari dimensi itu video maupun media sosial. Nah, intinya adalah bagaimana membangun kesehatan mental dan fisik. Oke, pergaulan bebas. Oke, itu beda dengan mental dan fisik. Ya, ada lagi? Ya kan? Kalau seperti contoh yang sudah ada di depan kayak anti korupsi, anti narkoba dan anti bullying, mungkin bisa diangkat. Kajian pada peserta Anti pernikahan dini, karena bisa kita ketahui kalau angka pernikahan dini di usia kita, apalagi di lingkungan sekitar kita itu bisa dibilang sudah cukup banyak dan menyebar. Untuk itu mungkin bisa diusung tema tersebut. Ya, oke, terima kasih. Ada Julian tadi ya. Kita ulang dulu Julian tadi. Oke, kelas A sudah, kelas C sudah, kelas B. Ya, dari potensiasi. Jadi pengajuan tema spesifik yang saya miliki yaitu tentang pacaran yang sehat, karena banyak saya lihat beberapa siswa di sekolah sampai sore ataupun bahkan menjelang malam hanya untuk pacaran. Ya, ada benar. Nah, pacaran sehat. Ya. Beberapa pacaran sehat itu yang nanti akan diperdalam lewat kajian-kajian yang kalian baca melalui jurnal atau melalui buku referensi yang bisa online, kalian bisa cari di perpustakaan, cari di toko kalau memang kalian menemukan itu sana ada informasi. Oke, nah ini baru yang video ya, boleh nanti lupa boleh, silakan. Dari kelas ABC dan D. Ada sini mau bicara lagi sekarang? Saya ya, tema yang bisa diusung itu tentang bagaimana kekerasan di dalam keluarga gitu. Kekerasan itu bisa dari fisik ataupun dari mental, bisa kekerasannya itu bisa fisik, bisa juga kayak suara-suara yang marah-marah seperti itu bisa kemungkinan bisa diusung menjadi tema karena banyak anak-anak yang kayak merasa dirinya itu tertekan mungkin karena orang tua mereka, mungkin itu bisa diusung. Oke, luar biasa. Orang tuanya berharap anaknya itu supaya bisa tampil dengan baik ya, supaya bisa menjadi orang baik, tapi anaknya karena masa-masa labil tidak bisa mengikuti olahraga sehingga melakukan suatu tindakan-tindakan yang dia dalam kutip menjadi itu kekerasan, baik itu dalam bentuk suara, dalam bentuk fisik ya. Mudah-mudahan dia ada anak dan lagi dalam bentuk fisik ya, tapi dalam bentuk suara oke lah. Nah, orang tua kan sebenarnya berharap itu, cuma caranya beliau yang mungkin belum kita harapkan. Oke, luar biasa idenya, memang ini banyak dari dan bahkan di mereka beberapa kali ada anak yang sengaja datang mereka untuk curhat. Terus ada lagi sekarang Mas D. Jadi tadi filosofi pendidikan keajar dewasa adalah menuju pada keselamatan, kebahagiaan. Karena saya di Kadek Juniari dari kelas J. Tema yang saya ajukan di sini yaitu narkoba, karena banyak yang di berita-berita itu remaja yang minum obat-obatan keras seperti narkoba, minuman keras kayak alkohol. Oke, terima kasih. Mau ngusung tema spesifik yaitu anti insecurity, di mana kan kita tuh di masa remaja pastinya sering ngerasa kayak kalau misalkan ada orang yang lebih dari kita tuh ngerasa down gitu baru melihat orang yang kayak misalnya prestasi orang yang seumuran kita udah banyak punya prestasi, pasti ngerasa kayak
Ya, bisa. Itu juga berhubungan dengan mental health, dimana kan kita nggak tahu kesehatan mental orang-orang itu gimana, jadinya ya Ya, insecure. tidak bangun prestasi berdasarkan potensi kita kan? Ya Pak, artinya Anti insecure. Nanti bisa ya? Buka potensi-potensi anak terkait dengan apa yang anak alami ya di dalam kehidupan sendiri. Pada tahu anti-insecure ini luar biasa ini. Benar ini ya, daripada anak itu. Kayak kemarin misalnya anak bapak itu lomba. Ini karena ibunya mungkin dia kan bukan orang pendidikan ya. Sebabnya udah ditanya kenapa kamu tingkatnya seperti ini pada bukan anak-anak bahwa setiap anak itu punya potensi yang berbeda. Dan saya kita paksa. Orang tua kan minta kita yang sebenarnya kan mungkin ya ada orang tua seperti itu. Tapi kita sebagai anak mungkin kalian sampaikan tidak terbuka dengan orang tuanya. Jadi apa yang daripada kalian, bagaimana kalian membangun prosesnya sehingga nantinya kalian tidak menjadi seperti yang saya dari juga tadi adalah insecure-nya ini. Di down mental ya, down mental. Waktu orang lain nanya, tadi saya kok dia bisa seperti kamu gimana ini? Nah ini kan merasa diri ini ya, benar dibandingkan ya. Kita upayakan ini nanti terus kali mudah-mudahan bisa nanti dibuka ya, di perdalam lagi gimana caranya. Karena nanti kalian akan sampaikan nanti lewat forum-forum resmi perintahkan kita, ada presentasi kelas, ada presentasi biola dan sudah. Kalian akan kuatkan nanti ide-idenya itu supaya pemahaman kita tentang insecure itu akan membangkitkan kita bahwa sebenarnya setiap anak itu tidak bisa disamakan, tidak bisa kita buat sama. Jadi masing-masing anak sudah punya kelebihan, keunikan, dan sendiri. Ya, mungkin si A bisa buat A, si B juga bisa buat B, tidak bisa. Oke, lagi 3 kita akan kita lihat kalian punya ide-ide. Kami 4 ada tentang realisasi kegiatannya. Karena berarti yang kita punya ide, insecure, lagi apa? Jadi berdasarkan ada pacar sehat, intinya kenalan yang memang ada ya, yang kita kasihkan, yang benar-benar menyenangkan. Saya ada mungkin merasakan perasaan dan saya begini Pak Pimpinan jelas, saya ingin mencoba mendalami atau mengungkap kasus ini, masalah ini sehingga itu menjadi bagian bagaimana kita membangun sehat fisik dan sehat kan? Nah, Bapak Timo kita nih kalau orang di dunia jalan, sampaikan dulu nama. Dari kelas saya itu anti bully. Contohnya kan ada yang sampai nggak mau sekolah nih gara-gara dibully, dibilang nama jeleknya ya gitu. Nggak mau sekolah gitu, nggak enak makan. Ada sampai yang masuk rumah sakit. Wah, itu luar biasa itu. Jadi bullying ini adalah sesuatu yang gara-gara dibully dibilang kayak nama jeleknya. Contohnya Dono lah gitu, tapi Ya. kan Dono namanya kayak sakit gitu. oke, itu luar biasa, tepuk tangan. Itu terkait dengan fenomena-fenomena yang berkaitan dengan bagaimana membangun kesehatan dan oke, itu dia dari sana bagaimana dampaknya terhadap ya, misalkan. Anti perkelahian, karena perkelahian itu sangat merugikan bagi kita maupun dari teman kita. Sini lagi boleh? Yang lain Saya ada 2 tema. Yang pertama itu adalah intoleransi, di mana intoleransi di mana tidak ada rasa tengah rasa terhadap teman, di mana itu lebih saya lebih mencolok itu pada ekonomi, di mana ada ekonomi rendah dan ekonomi yang lebih tinggi. Itu akan berdampak nantinya kepada bullying di sekolah. Terus tema yang kedua itu ada tentang penyalahgunaan teknologi seperti gadget, di mana itu kan banyak ada orang yang lebih mementingkan ponselnya dibandingkan kehidupan nyatanya gitu, seperti video game gitu, bermain game, terus chattingan dan lain sebagainya. Sekian. baik, jadikan sebuah bagian dari suluhan ini ya. Jadi 10 ya, dan tema ini adalah embrio. Itu artinya sebagai bibit atau cikal bakal awal kegiatan kalian nanti di project selanjutnya. Ya, terkait dengan
tema Bangga Jiwa. Terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua dulu. Kemudian mencari tabel. Nah, kalau kalian sudah sepakat dengan ini tugas dasar nanti adalah tugas kelas ya. Dan nanti akan mencari literatur berkaitan dengan tema yang sudah terjadi. Karena ini video nanti temanya bisa di-share. Karena kan nanti punya kelas ini. Tapi ini catat, sudah dibutuh oleh ya, sudah diketik di dan ini ideal kita nanti akan kita pada saat kita pilihan ini. Oke, nah ada pertanyaan Kita boleh mengambil lebih dari satu tema. ya, kita sepakati di kelasnya. Kalau kelasnya misalnya mau lebih satu kelompok, misalnya mau satu tema, boleh. Karena tema itu akan menjadi judul bukunya. Ya, tema itu akan jadi judul buku. Kalau misalnya kalian merasa sulit mencari tema yang lebih spesifik lagi atau berbeda dengan tema yang kita seperti ini, ya berarti ini yang dapat. Tapi kalau kalian harus menemukan itu luar biasa. Saya mau yang tema ini, karena itu menjadi judul buku yang kita buat dari apa yang kita programkan itu. Oke, boleh, sangat boleh. Dan memang lebih baik daripada Maksudnya di dalam kelompok itu boleh, maksudnya kan untuk tema awalnya itu kan narkoba. Jadi ya. kita bisa jadi kan narkoba. Jadi penyebabnya itu apa? Mungkin dari bully mungkin pertama gitu. Boleh. Boleh. Jadi masing-masing boleh. Temanya kan Bangga Jiwa Adanya. Ya. Kemudian temanya lagi ini. Mau lagi spesifik lagi boleh. Ya. Satu kelas ini, kemudian di kelas itu lagi di kelas umum. Dan yang penting kalian siap dengan apa yang menjadi pilihannya. Ini kan pilihan. Kalian tadi sudah menyampaikan, kemudian kalian pilih, kemudian nantinya adalah membuat tanggung. Oke, ada lagi? Jadi kita sepakati dulu ya. Sepakat kalian kita akan gunakan program Kupro. Sepakat? Sepakat. Dijawab dengan jelas, sepakat kita akan menggunakan Kupro. Sepakat. Kupro itu adalah apa? Kumpulan proyek literasi. Dengan tujuan supaya sekolah kita penguatan dan kemampuan literasinya semakin baik. Oke, nah mengenai waktunya kita akan gunakan sama seperti yang proyek sekarang. Yang terakhir itu menggunakan sistem mingguan. Ya, setiap minggu kalian hanya 7 jam pelajaran. Beda dengan yang dulu. Kalau dulu kan 12 jam pelajaran. Itu hari Kamis dan hari Jumat. Mungkin kalau kalian kelas 11 nanti cukup hari Jumat saja. Ini adalah oke, ada lagi? Ya, kelompoknya setelah kelas. Kelas bebas, sama seperti yang sekarang sudah usah. Yang kelas satu kelas dibagi jadi oke, baik. Cukup, terima kasih. Kita akhiri kegiatan kita dengan santi. Oke. Kami sebelumnya Om Swastiastu. Terima kasih kami ucapkan sesuai dengan yang informasikan di WA Group. Jadi ini yang saja mengatur terkait dengan sebenarnya ini bagian dari tugas yang di CGP, yaitu untuk prakarsa perubahan di tahun ajaran yang baru. Tapi sebelum itu yang menginformasikan terkait dengan refleksi kita dalam kegiatan P5 setahun sebelumnya, di mana Bapak Ibu tadi sampun luar biasa mendampingi kita sampai kata 10 mendapatkan perolehan untuk kegiatan proyek P5, yaitu kita rampok proyek yang sudah dicapai. Jadi satu lagi untuk kami terima kasih, dan selanjutnya tentu saja karena ini adalah kurikulum kita yang baru dan kurikulum ini akan berjalan terus. Jadi Pak Ibu yang nanti tetap menjadi pengajar kelas 10 dan juga wali kelas 10 yang akan nanti lanjut untuk pendampingan di kelas 10, sedangkan Pak Ibu yang nanti wali di kelas 11 nanti tentunya akan menjadi pendamping di kelas 11. Terkait dengan kedepannya Pak Ibu, nanti adalah bagian dari tugas yang di kurikulum dan juga ini sinkron dengan tugas di CGP. Jadi untuk tugas yang berikutnya adalah bagaimana kita melakukan kegiatan proyek ini
yaitu yang mencoba rancang berdasarkan analisis rapor pendidikan kita bahwa dari cetakan kemarin ya Pak itu di tingkat literasi lokakarya di Sabi itu kata yang mencoba agar di sana adalah anak-anak nanti kita ajak untuk berinteraksi yaitu melalui kegiatan yang saya sebut dengan kuprol. Nah, kuprol itu adalah kumpulan proyek literasi. Jadi ada nanti khususnya siswa kelas 11, jadi kelas 10 biasanya itu sesuai dengan tema proyek berikutnya itu adalah bangunlah jiwa dan raganya. Maka salah satu bentuk kegiatan anak adalah melakukan literasi, yaitu melakukan kegiatan mengajukan sebuah ide atau topik yang akan nanti dibahas, kemudian dikaji secara mendalam, dan hasil pengkajian itu akan dibuatkan dalam sebuah karya yang nanti kita sebut dengan kumpulan hasil karya. Nah, kumpulan hasil karya itulah yang nanti lebih dominan mengarah kepada literasi, karena dalam proses itu kan mereka akan memperdalam kasus atau tema-tema yang mereka pilih dari berbagai sumber, bisa dari jurnal, bisa dari buku-buku yang berkaitan dengan tema umumnya, yaitu bangga jiwa dan raga. Nah, berdasarkan hasil tadi yang sudah sempat diskusi dengan anak-anak menyepakati bahwa nanti ketika mereka melakukan kegiatan berdasarkan tema utama itu, tadi anak-anak sudah mengajukan beberapa ide yang berkaitan dengan bangga jiwa dan raganya. Itu kaitannya yang pertama ada yang mengajukan ide terkait dengan pacaran sehat. Jadi ada kelompok yang akan nanti mengkaji tentang bagaimana pacaran yang sehat itu, karena mereka mencermati di sekolah kita itu mereka melihat langsung anak-anak melakukan kegiatan di luar aktivitas. Nah, sebetulnya kita sebagai anak-anak nanti didik mereka nih supaya nanti bisa membangun sebuah konsep pacaran. Kemudian ada juga yang anti bullying, itu yang akan kita buka. Kemudian ada lagi terkait dengan pernikahan dini. Jadi yang sengaja tadi mengundang anak-anak untuk berdialog untuk bagaimana dari mereka sendiri membangun pemikiran apa yang menjadi isu-isu yang ada pada dunia mereka. Jadi diri adalah ilmu yang katakan dan mereka yang menjadi diri khusus. Nah, berkaitan dengan itulah yang kita dari itu masukan. Jadi terkait dengan teknis kegiatannya itu yang nanti akan mencoba merancang. Jadi anak-anak itu di dalam proses penyelesaian kelima ini yang pertama mulai dari pembentukan kelompok seperti biasa, kemudian masing-masing kelompok itu menyepakati tema tadi baru tema umum, di mana tema masing-masing kelas nanti akan lebih mengkerucut lagi disampaikan saat kegiatan proyek dimulai sebelum jadwal. Kemudian sampai mereka melakukan teknis itu mencari kurator, ada kurator mereka cari itu, selanjutnya mereka buat sebuah karya. Karya itu nanti bisa dalam bentuk yang bilang tadi buku kumpulan nih. Jadi masing-masing siswa membuat sebuah karya merangkum mereka atau meresum atau dalam bentuk chapter mungkin. Nanti kalau format kita akan sampaikan kepada mereka. Di sanalah dikumpulkan jadi satu bundle dalam satu kelas. Nah, selain mereka membuat artikel atau dalam bentuk buku tersebut, mereka juga kita coba gali potensi mereka dalam hal penyampaian pesan-pesan mereka dalam bentuk video. Ya, jadi harapan kita kan dengan mereka melakukan itu, yang pertama mereka melakukan literasi tadinya, karena untuk menjadikan sebuah buku kan tidak bisa hanya dengan intuisi kan. Mereka mencari sumber-sumber yang valid, ya sumber-sumber yang relevan sesuai dengan tema yang mereka baca. Kemudian dalam bentuk video menggali potensi mereka dalam kaitan dengan bagaimana kemampuan mereka dalam broadcasting, ya, dalam berbicara, dalam bagaimana mereka menyikapi lingkungan mereka dengan model-model yang mereka sepakati, apakah video dalam bentuk drama mungkin atau video dalam bentuk berbagai hal yang menarik. Kemudian juga dalam bentuk aksi di medsos seperti misalnya TikTok untuk menjembatani atau menyimbangkan dengan dunianya mereka. Sehingga nantinya harapan kita sesuai dengan latar belakang tadi
literasi sekolah kita kelas BMK itu setidaknya melalui kegiatan tersebut kemampuan literasi mereka itu semakin meningkat karena berdasarkan bagaimana mereka memahami suatu topik atau suatu masalah untuk mereka carikan solusinya. Oke, nah itu kira-kira Pak Ibu poin penting dari kegiatan kita. Karena kegiatan ini kenapa yang harus ditentukan, berarti ini harus diambil videonya karena kaitannya dengan yang di CGP dan saya singgung dengan langkah kita di depan. Oke, nah untuk itu yang makin mohon masukan dari Pak Ibu terkait dengan hal-hal apa yang mungkin Pak Ibu bisa berikan kami pertimbangan sehingga nantinya kegiatan ini bisa yang lancar di awal dan di tahun ajaran baru kita sudah oke. Mohon mungkin bisa membantu. Nah untuk waktunya gimana cara melakukannya, terus masalah jumlah P5 yang akan kita kerjakan itu berapa jam? Baik, terima kasih Pak Win. Jadi terkait dengan waktu, yang pertama adalah kita sudah masuk ke kelasnya sudah kelas 11, kita akan masuk ke tema yang baru yaitu narkoba. Nah untuk di kelas 11 waktu kegiatan P5-nya lebih sedikit ya, yaitu hanya 7 jam saja. Sedangkan kelas 10 12 jam saja. Nah, jadi kalau waktu yang rencanakan kalau kita di P5 tema 1 kan sistem blok khusus sistem bulan. Kemudian yang kedua sistem reguler. Yang kedua reguler ya. Mungkin yang rencanakan reguler nih. Reguler dan nanti setiap Jumat, Kamis Jumat tetap ada kegiatan P5. Jadi Kamis dari jam 6 itu kelas 10 sampai hari Jumat. Untuk kelas sebelumnya rencananya hari Jumat. Itu rencana. Mungkin yang tidak masukkan itu apakah dengan sistem itu kita ubah lagi ke sistem blok, jadi kita ubah lagi. Dan sistem blok itu pun belajar teman sama 3 bulan, bulan terakhir. Kalau program seperti itu, berarti full hari Jumat itu tidak ada ekstra berarti. Iya, itu yang kita untuk karena ekstra itu kalau dianya kan berdasarkan peraturan yang ada diambil di luar yang negatif itu tidak ada soal kalau misalnya manusianya sekitarnya 13 makanya supaya bisa memenuhi standar yang ideal. Jadi untuk waktu, kemudian untuk masalah jumlah target kita, jadi kalau sama temanya, kalau temanya gimana Pak? Bisa beda nggak di setiap tingkat? Sudah ada kelas itu beda. Ya, maksudnya di kelas 10 kan sama masuk juga. Dengan tema yang sama, mungkin bisa sama ya misalnya. Oh di satu tingkat dengan tema yang berbeda? Kan satu tingkat sama. Yang kelas 10 kan ada adiknya nih. Biasanya kan harus dapat tema juga nih. Apakah kita buat sama atau berbeda? Nah, kita hanya 2 pilihan nih. Mana yang duluan mau gitu. Kita yang rancang itu di LKS itu 2, jadi landah dilakukannya dan itu berkelanjutan. Rencana yang berkelanjutan adalah kaitannya dengan pengelolaan sampah. Supaya punya menu yang beda sih mungkin berbeda ya. Kita 10 khusus untuk membawa sampah nih. Kelas itu kan lebih makin dasar. Ini ya. Karena sudah punya pengalaman setahun, dia sudah tahu pola-polanya baru dipilih. Oke, terima kasih. Nah, itu Bapak Ibu. Nanti mana Pak Ibu? Terkait dengan rancangan prakarsa perubahan yang saya lakukan, tapi tentunya yang perlu masukan banyak, sehingga kegiatan kita nanti bisa lebih kuat. Bisa nih? Oke, silakan. Keliling video pada saat siswa mengerjakan pinggiran. Nah di saat bikin laporannya itu nggak ada yang belum gimana caranya? Baik, terima kasih. Jadi itu memang tantangan buat anak-anak.
anak di tahap pertama itu sampai kadang-kadang ada yang nangis deh, kelompok yang nangis. Tapi di tahap ketiga yang lihat sih hampir sekitar 40% sudah siap ya laporan. Itu memang butuh proses ya. Nah di sini mungkin kita sebagai pendamping mungkin lebih sering mengingatkan mereka, mengajak mereka untuk semangat nih. Karena kan seperti konsep perkuliahan daerah ini kita tidak hanya di depan ya, tapi kita juga harus di tengah dan juga bahkan kita mungkin lebih sering di belakang nih. Bagaimana mendorong mereka, mengingatkan mereka bahwa tujuan mereka seperti itu dirinya untuk bagaimana mengembangkan potensi mereka. Oke, potensi mereka sebenarnya banyak. Termasuk ini anak-anak pengalaman kan dulunya tidak pernah megang mouse, bahkan betul-betul nggak tahu yang mana CPU yang mana. Tapi setelah kegiatan proyek ini, anak memanfaatkan media yang kita punya yaitu lab, mereka bersyukur ya diberi tantangan seperti itu. Kalau tidak ada tantangan seperti itu, mungkin sampai sekarang pun anak-anak kita banyak yang belum tahu bagaimana mengoperasikan komputer. Jadi katanya di sini gimana rasanya setelah diberi tantangan? Ya, jadi apa mereka mungkin lebih canggih dari kita ya. Kayak misalnya membuat media presentasi itu yang salut di sini. Salut dengan kita dan yang pun terindikasi dengan dia. Terima kasih itu. Nah untuk masalah ikut yang sebenarnya dari awal sudah artinya juga anak juga teman-teman mengurangi grade laporan. Nah dulu kan grade laporannya apa-apa sampai terakhir kemarin kan laporan kita presentasinya simpel gitu. Hanya menanyakan BIP. Yang mereka katakan banyak itu ketika presentasi bagaimana kondisi psikologi kita, tapi dengan seringnya mereka tampil, yang yakin secara kejiwaan mereka akan semakin berlatih. Dan inilah tugas kita, tugas kita bagaimana mengembangkan mereka supaya potensi mereka yang terpendam itu bisa dibuka lewat kegiatan-kegiatan yang kita rancang, yang sifatnya adalah manis, yang sifatnya adalah berpusat pada mereka. Jadi ide mereka kita rangkul, kita kembangkan, masih dalam koridor yang kita sepakati. Oke, terima kasih Atu. Nanti untuk masalah laporan yang akan coba format dengan sistem progres. Jadi sambil mereka jalan membuat proyek, mereka juga membuat progres laporan. Sehingga di akhir mereka tidak terbebani. Kadang-kadang kan seperti itu. Mereka asik berkegiatan lupa dengan laporan, di akhir juga buat laporan, ya udah terbebani mereka. Dan pada saat proses mereka bisa memanfaatkan waktu mereka untuk laporan sehat sampai intinya nanti sampai membuat simpulan aja pada saat mereka harus menyelesaikan laporan. Dan juga mungkin inilah peran kami mengingatkan memberi mereka. Yang jelas intinya dalam proses ini tidak ada yang benar dan salah. Tapi mereka mau mencoba melakukan proses dan tidak akan memberi mereka kepada apa yang menjadi karya dari kita. Oke, kemudian kita mungkin ada yang lain kita. Terkait dengan kegiatan ini, kira-kira bisa seperti ini. Jadi untuk model rancangannya adalah berupa UPRO itu kumpulan proyek literasi. Nah nanti sudah disampaikan dalam bentuk buku. Setelah kita nanti bukunya ada 2. Nah, di sini kita tingkatkan level kemampuan mereka, buku offline atau cetak dan juga buku online, buku digital. Lalu, itu semua ini sudah untuk masker. Oke, terima kasih. Salam guru penggerak. Menggerakkan. Baik, nah sebelumnya siang jadi yang mohon izin koordinasi dengan Bapak terkait dengan rencana Tiang terkait dengan tugas saksinya tadi kita kan Tiang harus merancang sebuah karyasan perubahan itu kaitannya dengan mencermati apa yang ada di lingkungan sekolah untuk nanti dibuatkan sebuah rencana. Berdasarkan hasil lokal karya kemarin, yang mencoba untuk mengajukan sebuah ide gagasan terkait dengan analisis dari raport pendidikan kemarin kan menyatakan salah satunya bahwa literasi di sekolah itu masih minim kurang. Dan selanjutnya yang mencoba untuk mengangkat bagaimana supaya proses untuk literasi yang ada sekarang itu selalu melihat. Satunya melalui program kontrol yaitu kumpulan proyek literasi. Dan kita ini nanti biasanya adalah seperti tadi bagaimana supaya nanti pendidikan itu akan menurun dari sampai keselamatan ya sampai manusia ini
yang ingin mencoba merancang kegiatan yang kaitannya dengan literasi, itu anak-anak nanti akan membuat sebuah karya yaitu desain sebuah hasil mereka melakukan literasi. Mereka melakukan literasi dengan membaca, kemudian menulis, dan hasil mereka itu nanti dikumpulkan kita sebut dengan cerita proof dan presentasi dengan tema yang kita usung sesuai dengan tema kegiatan yaitu lakukan. Nah, berdasarkan itu yang tadi dengan siswa sudah sempat berdialog, mereka menyepakati juga lagi. Nanti dari tema utama ini dilanjutkan dengan pemilihan tema spesifik, tema khusus. Ini kan tema umumnya mungkin bangunan jiwa dan raga. Nah, tema sebelum bangunan jiwa dan raga kan bagaimana membangun jiwa yang kita fisik maupun mereka itu supaya sehat. Nah, dari rohani. Sementara kan kita melihat keadaan anak sendiri kan besar, mungkin anak yang mengalami keadaan di mana secara fisiknya mereka kelihatan sehat, mungkin mentalnya ada yang satu hal yang sifatnya dengan keadaan mereka masa labilnya itu. Nah, oleh sebab itu nanti yang ajak diskusi tadi, yang karena ini tema-tema spesifik yang mereka akan pilih, yang akan mereka kaji untuk mereka jadikan sebagai bahan buat laporannya karena dia menjadi kumpulan hasil presentasi. Jadi mereka membaca dulu, jadi mencari sumber-sumber berdasarkan tema yang mereka sepakati. Jadi buat resumenya yang resume dikombinasi dari semua. Oke, ada yang mengangkat anti pergaulan bebas, pernikahan dini, pacaran sehat dengan alasan-alasan mereka sendiri ya. Contoh misalnya pacaran sehat, mereka menyampaikan bahwa beberapa siswa mereka cermati ada yang menggunakan waktu di sekolah untuk pacaran gitu ya. Mereka ingin mengungkap gimana sih pacaran yang sehat, artinya tidak membuat mereka malah menjurumuskan hal negatif, tapi justru membawakan kepada hal yang positif. Dan ada juga anti bullying dan menyatakan bahwa mereka merasakan begitu sangat berdampak gitu bullying. Bahkan ada yang sampai katanya rumah sakit ya, bahkan ada yang trauma gitu, ada katanya yang sampai kita merasakan begitu dalam taraf itu perasaannya tersakiti dengan bullying di lingkungan mereka gitu. Itu yang mereka lihat, dan tentunya mereka akan mencarikan solusi berdasarkan sebuah rujukan maupun berdasarkan apakah mereka dalam solusi-solusi yang nanti yang kita bisa lakukan dengan kajian mereka baca, termasuk juga fakta-fakta yang mereka lakukan. Mungkin boleh yang nah itu yang jelaskan Pak, makin yang oke. Jadi tema umumnya kan sudah bangun dari jiwanya, dia akan pada yang lebih spesifik. Nah, ini nomor 1 ini mungkin jangan sampai nanti kita terbelenggu anti kebebasan. Nah, cuma sekarang ya. Jadi kalau sudah ada kata kalau anti narkoba oke lah, berarti kan memang narkoba itu berarti tidak negatif, tidak anti. Kemudian anti insecure ya, insecure itu nanti bahasa kurang percaya diri. Bukan dari anak-anak. Nanti perkelahian ya, intoleransi ya, anak itu anti. Kalau perkelahian dunia itu kan sebenarnya kita di zaman era global itu kan tidak bisa ya, kita tidak bisa menafikan pergaulan itu, cuma bagaimana kita menyikapi pergaulan itu. Sikap Anda dengan kalau semua anti kan kita tidak menutup diri. Coba nanti dicari yang lebih pas kata-katanya. Menyikapi pergaulan di era ya, kalau dapat negatif pergaulan bebas pastilah itu lebih spesifik dikaji karena di sejauh mana pergaulan bebas itu akan membawa perubahan terhadap sebagian itu yang kalau anti itu sebenarnya karena kita tidak bisa kalau
Seolah jadi kita milih-milih malu individual ya. ya kita milih-milih kita ini baru budaya ini kita mulai bergaul dengan siapapun. Nah sekarang batas bergaul itu mungkin sampai di mana gitu. Karena yang bergaul mereka itu kan kita jangan negatif gitu. Ya itu maksudnya nah coba dikaji lebih tepat sebagai dampak debat gitu. Nah dari sana kan kita kaji tidak kemungkinan juga ada dampak negatif dan dampak positifnya ketika kita memiliki keyakinan diri yang positif gitu. Jadi istilahnya supel lah. Ya supel ya. Oke, nanti kemana satu yang lainnya tidak pas. Oke Pak, terima kasih di arahnya yang akan diskusikan lagi ya, tapi dari segi tema kemudian mengerucut pada yang lebih spesifik ini sudah luar biasa ya untuk meningkatkan kemampuan literasi anak-anak. Jadi sebetulnya saya sudah mengenai karena ini berbasis mungkin lebihnya ini ke dampak ininya mentalnya membangun jiwanya udah kira-kira masuk. Kalau raganya mungkin kontak kita bilang daya sehatnya itu tidak cuma rasanya. Jadi menyimpangkan antara mental dengan fisiknya. Ya. Oh nanti kita coba karena di dalam kegiatan ini juga kita kembangkan dalam bentuk pesan moral mereka lewat TikTok. Nah mungkin lewat TikTok itu kan mereka akan bergerak gitu. Nah, bergerak untuk membuat badannya salah satu dalam tip inilah sehat ya. Ada gerakan-gerakan kecil ya. Ada olahraga seninya lah. Sekarang kan udah zaman ngetren TikTokan sekarang. Oh dari sana bisa jadi tiktoker nanti ya. Karena ada tiktoker yang sudah punya keranjang gini, keranjang untuk jualan gitu ya. Nah cuma itu untuk membangun jiwanya belum kelihatan di sana. Jadi baru bangun badannya belum kelihatan di sana. Jadi masih fokus ke bangunlah jiwanya. Karena itu semacam baru di batas pemikiran nih. Mungkin nanti secara gini karena nanti ada 3 produk Pak, produk berupa buku, produk berupa video, produk berupa TikTok. Nanti di dalam videonya mungkin dia akan arahkan kepada gerak tubuh mereka. Misalnya kalau anti secure mereka membuat geraknya, ada sebuah skenario yang membuat mereka sendiri semakin itu menggerakkan badannya dalam bentuk sesuai dengan tema. Dan ada misalnya di dalam kebaya mereka ya, apakah mereka akan membuat kayak senam kecil nanti narkoba nanti bullying nah, itu yang akan coba nanti bangun sehingga raganya ini biasa lagi Pak. Terima kasih masukannya, jadi tersimbang ya antara jiwa dan raga. Kita akan pasang jiwanya dengan ini, raganya tinggal masuk dengan jiwa itu dengan gerakannya kan lebih melekat. Oke Pak. Terima kasih Diki. Biasa kita masukkan Diki untuk menguatkan di raganya Pak. Ya di raga. Bagaimana mengembangkan. Ini kan anak-anak Diki yang akan nanti dapat ini. Jadi ini yang kelas 10 ya? Iya. Kelas 11 mau kelas ya. Ya. Jadi misalnya nanti perkelahian, mereka membuat sebuah drama bagaimana menjembatani yang berkelahi. Iya. Sudah biasa Diki rasanya tinggal mengembangkan nanti dari siapa nanti dampaknya dari model ini untuk meningkatkan literasi anak kita ya. Karena selamat melanjutkan proyek ini. Terima kasih Pak ya. Yang Oke. Om Santi. Om Santi. Thank
Demikian aksi nyata 3.3 dari saya dan juga refleksi yang saya lakukan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya tutup dengan para Sandi. Om Sandi Santi Santi. Salam Jugrak, tergerak, bergerak dan menggerakkan.